Dalam masa kampanye orang di pihak 02, nalah puplung-puplung benderanya, nalah pasukan-pasukan khusus. Karena pakon wati saat ka milad kita yo, dilarang litiro malim untuk pergi benderanya, nyalah dasar pembahasan ni. Menan luar me. Oh ya, Jerome, mana kemudahan tanggapi bahkan adanya sabi kampanye kan. Urungnya kan urungnya hanya menggunakan nama perjuangan, menggunakan nama syuhada, menggunakan nama sejarah, dan menggunakan nama Aceh, menggunakan nama rakyat Aceh untuk kepentingan. Partai politiknya urungnya sama-sama ada tepu, ada dari zaman kannya kan untuk kepentingan. Kepentingan Roy. So yang tentang kepentingan nasional bangsa Aceh bagaimana sebenarnya kan manilung ulam tagam moho hanya pembahasan dan karena baru temu jadi kata-kata sambutan LBU nya naga dari lung selalu melihat kemana mendung dronnya drone lanjut di denya ulam tag marah Ini mono dengar me kan. Dalam masa kampanye orang di pihak 02, nalah puplung-puplung benderanya, nalah pasukan-pasukan khusus. Karena pakon wati saat ka milad kita yo, dilarang litiro malim untuk pergi benderanya, nyalah dasar pembahasan ni. Menan luar me. Oh ya, Jerome, mana kemudahan tanggapi bahkan adanya sabi kampanye kan. Urungnya kan urungnya hanya menggunakan nama perjuangan, menggunakan nama syuhada, menggunakan nama sejarah, dan menggunakan nama Aceh, menggunakan nama rakyat Aceh untuk kepentingan. Partai politiknya urungnya sama-sama ada tepu, ada dari zaman kannya kan untuk kepentingan. Kepentingan Roy. So yang dan urangnya kan nama perjuangan jiba, tapi urangnya kan perlu kesadaran pada tanya bangsa Aceh agar bicara itu. Pegah bicara urangnya bahwa tentang perkara perjuangan Aceh 2005 nya kayak pulang di dalam Indonesia, kata tapi tak pegah di dalam kampanye katanya. Ya kan? Kampanye Aceh Merdeka tapi pegah bawa sanji urangnya. Malik Mahmud, Zaini Abdullah dan CS, rakan-rakan termasuk Mujakir Manaf dan urung-urung yang mengkhianati perjuangan. Tetapi urungnya tentang berjuang, geba nama perjuangan itu kepentingan dengan gebi segala cara atau geki berangkapan cara urungnya agar yang kepegahannya seolah-olah betul. Urungnya bersama-sama ada tepu bahkan di saat kampanye. Ini dibiarkan oleh pihak musuh untuk di-PI bendera. Karena nasib tokoh di sini yang dibutuhkan oleh Indonesia untuk direkrut sajanji. Nasib tokoh yang sangat penting di Aceh urangnya yang memang bilog sajanji agar perjuangan yang agak bubul urangnya oleh urung cik katanya, oleh dua-dua katanya, oleh dua-dua katanya bergada. Ketika tokoh-tokohnya yang ditarik sajanji. Yang kedua soalan perlitarik yang kedua adalah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh tengku yang ditarik di dalam sistem politik Belanda dan tahun 1945 kan lagi yang dilakukan. Yang diincar di Aceh adalah tokoh-tokoh yang terpengaruh. Menentang tokoh-tokoh terpengaruh di dalam perjuangan. Kata saja orangnya dari KPA. Maka urunnya ideologi yang ibal Indonesia terhadap Aceh itu ideologi pembodohan yang dimana urunnya yang dilakukan urunnya dimana budi percaya oleh bangsa Aceh. Ini adalah perlu pencerahan dari kitanya urunnya. Lalu bahkan kadang pegang urunnya kan hanya sekedar digunakan sebagai alat untuk kepentingan. Bahkan urunnya kan di dalam pemilihan gubernur menteri, di dalam pemilihan DPRA, bahkan terbayar putu wali partai punanku bahkan tu partai Gerindra. Bahkan tu kan tu nasional. Kenapa kan katanya bangsa Acehnya urung fanatik. Makanya bangsa Aceh orangnya takalan orangnya dengan surban. Kan takalan dengan tindakan.
Jadi orangnya seolah-olah bangkai yang benderanya cikannya kan. Nyolah butuh penyadaran terhadap perkara Aceh oleh kita bangsa Aceh yang hendak piu-piu urang malam di dalam TikTok. Bahkan menyolong sendiri orangnya lung hanagala bahkan bermain TikTok orangnya untuk ya pegang hiburan hanagala lung serius tentang perkara Aceh. Dan titip kata pegahannya lung bahkan longkem karena pekan ingin tanuk merumpel dengan urang-urang yang pegah kemerdekaan di dalam perti agar kita berdebat. Tetapi tak kala orangnya walau piskato dengan urang-urangnya, tapi urangnya tidak pernah berani. Karena pekan karena memangnya hanya digunakan sebagai alat untuk kepentingan dia di sana. Ngangkat orangnya jadinya kan kajian kalan per Desembernya kan uro paling berharga untuk katanya pingat lagi agar katanya bumuwo marwah daripada dasar ke jalur kepentingan nasional saja. Itu sebuah kemerdekaan yang perlu. Salah satu tanda dengan kebangkitan di pagi bang. Tentu saja dengan lambang, teman lambang nanggronya bendera. Sementara orangnya begitu kali pemilihan, kan kalian dengar geron. Dan nyo akan digabungkan sabi-sabi bahkan nyo yang perlu pegaban roron mendum nama GAM, nama Aceh Merdeka, nama punan tokoh-tokoh nama sejarah akan dihilangkan oleh Indonesia. Awaknya mengatakan bahwa MOU betul MOU-nya MOU-nya akan dipegang. Tapi dengan cara teknik yang dilakukan oleh awanan ideologi Belanda yang berjalan oleh Indonesia. Ya, dengan balung lain sapi, gure-gure yang tua. Hanya sekedar alat politik yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu dikarenakan nilai jual dia hana lain. Nilai jual dia hana baik jaza, mijai kula ada. Nilai jual dia hana baik pubut. Bahkan lebih merampok di sini di dalamnya. Bukti ji dasar ji urang kaya, tapi bisa puluhan miliar harta. Yang terbukti. Olehnya dalam tentang perkara putra kekun ilmu agama je. Perkara orangnya hanya sekedar babut bates KPU-nya kena tama apa ya. Benar. Jadi nyanakan digunakan sebagai alat jual je. Karena ji orangnya surau urang yang pengaruh dilekon dari 19 sampai 2 regional kemungkinan ji ibu panglima nanti lah. Yang digunakan dijual dengan dipegah bagiannya bangsa Aceh tentang perkara perjuangan monopulit. Inilah perlu kecerdasan katanya bangsa Aceh di dalam hal menilai. Karena katanya sejarah tu. Olehnya realita dan fakta tentang perkara realita mau jakir mana mengakui tidak ada bendera bintang bulan, yang ada bendera merah putih. Ini dilikut daripada sekolong pilkada kali akui. Masa katanya bangsa Aceh hendak akui tentang perkara pemimpin di Malik Mahmud. Kita bersumpah kembali memperjuangkan Aceh ke dalam bingkai kari. Ini sebuah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Aceh Merdeka. Karena ada depu di kedanya oleh yang disambung oleh Zaini Abdullah dan rakan-rakan di lain termasuk Urunyo Darwis Jinib dan rakan-rakan yang lain. Mantang tak biarkan Urunyo tentang perkara hai yang terjadi di dalam negara Aceh dan benarkan juga awalnya dalam perjuangan. Sungguh bodoh katanya. Gedanya bangsa Aceh ni nasi gula terhadap menomedi. Na nebu terhadap menomedi. Na udah dengan Allah untuk tak cerna tentang perkara realita fakta di lapangan yang terjadi. Jadi urangnya hanya sekedar takalan daripada netuk dan fisik daripada orang ketika kepegah tentang kemerdekaan. Ya, menabek takalan daripada surban, takalan daripada janggut, tapi takalanlah daripada realita dan fakta yang kagak di lapangan urangnya. Tentang perkara otonomi khusus untuk kesejahteraan rakyat Aceh orang 20 tahun di jaga 3 IB. Putra yang kaya dapatkan oleh rakyat Aceh, putra yang kaya ketemu oleh rakyat Aceh hanya sapuna gure-gure yang dua. Ini hanya sekedar janji-janji belaka. Dan orangnya tentang perkara politik sudah tepu bahwa politik hanya digunakan oleh guru di dalam proyek saja. So yang mendapatkan keuntungannya orang-orang yang mau berpolitik, politik yang pakai politik praktis. Benar. Menolong orangnya gure-gure yang tua si sabi orangnya di dalam media, di dalam rum-rum mentang dong sabi lo pegang bahwa nyo hanya digunakan sebagai alat kampanye agar ji mendapatkan simpatisan daripada rakyat.
untuk mendapatkan suara. Kenapa kan kita bangsa Aceh uronyo mandum-mandum mengharapkan kemerdekaan. Maka jibalah isunya, jibalah tentang begitu jika terpilih, dia orang yang pertama untuk menghitam katanya bangsa Aceh, baik tak pebut tentang perkara-perkara tentang kemerdekaan Aceh. Nyo budak depu. Terima kasih. Lanjut. Ya, Bang Armet, memang kan menyogetannya kalau dah pegah kalau tepi-tepi. Tengok cik kamu pumnya. Yang urang-urang lain yang fanatiknya, yang anak mupumnya untuk dah pegahnya. Sebab mantong ipati, mantong terkecoh. Benar ini. Ya, tengok kan tepi-tepi ro tu kakaim kan. Yang biasa kan. Kan ada pul. Benar ini. Memang luar biasa Bang Armet memang. Ya, ayo menolong pegahan tu. Uronyo kan yang boleh tanah pegah. Keikhlasan dan ketulusan katanya bangsa Aceh di dalam buku perjuangan uronyo, tanya tulus tu. Maka akan pernah takut ketika akan suara-suarakan kemerdekaan walau ulung secara terbuka. Ya benar. Jadi pekan agar benda sejarah, agar istilahnya beritahu bahwa yang tak pegahannya adalah sebuah kebenaran. Ya benar. Jadi maka di uronyo, ini kan lagi contoh umpama media sosialnya, sebuah tempat bagi kita yang kita paparkan tentang perkara pemahaman tentang perkara ideologi, tentang perkara Aceh, tentang perkara sejarahnya belahi di dalam TikTok untuk dijelaskan. Dan sampai itu mana yang cukup disayangkan. Desembernya adalah sebuah uro yang paling baik bagi bangsa Aceh. Kepekan nak pegah lagi nak. Seharusnya uronyo kedanya cara memperingati ji. Kembali kepada Aceh. Baik hanya sekedar tak ucapkan, tetapi tentang perkara tindakan dan yang gebubut ledra Ketua Hasan Muhammad Ditiro, nyo tak ulangi kembali. Nyo akan memperingat kenapa ke tujuan dan titik punan ke finish di kolom. Ya benar. Jadi seharusnya bak uronyo setiap tahun harus setiap bertambah lagi. Harus setiap tahun uronyo bermutama katanya bangsa Aceh yang berjiwa lagi. Karena pekan uronyo tentang hal perkara Aceh secara umum seluruh bangsa Aceh sebenarnya menginginkan kemerdekaan. Cuman uronyo karena ada dua versi, yang sebuah versi uronyo jiba kepentingan mengatasnamakan perjuangan, maka terpengaruhlah rakyat-rakyat yang awam uronyo untuk mengikut tentang perkaranya. Nah, benar. Bahkan uronyo kita pegang tentang perkara janji-janji Muzakir Manaf, ini janji-janji yang tidak pernah bisa terrealisasi di dalam negara Aceh. Cuman janji-janji politik praktis di dalam kampanye tak ada lagi. Ya benar. Lanjut benar. Baca dong Armet. Yo Armet yo apa atai bang putih gimana? Tanya Nisam Nisam. Kan masih nanda Armet bang putih jalan dari sini jak do bandar nak gedung warna hijau dan do betul. Terpuja kamu Jadi terpuja. Sama lagi nandung sih. Kenal je lupa. Makanya apalah arti semua nama. Kemana? Ya, mantap. Lanjut. Jadi lun rasa sangat apresiasi si Bang Armetnya dan lagi tunggu agampi memang ka gure ya lun rasa, dan Bang Armetnya adalah untuk membakar semangat kembali generasi-generasi Aceh dan untuk mengingat kembali sejarah-sejarah Aceh. Itu sangat apresiasi krono Bang Armet. Semoga katanya sabi-sabi uke benar lah pencerahan-pencerahan ataupun diskusi-diskusi sehat untuk masa depan bangsa Aceh. Bang Armet, terima kasih Bang Armet. Oke, sama-sama di kita nyoba berjuang, nggak benar. Cuman orangnya kan tergantung model yang dapat perjuangan pakai bar di dalam sistem modern, tentu saja tekniknya tetap modern. Karena orangnya secara politik, secara kerja trik, kan lulu macam dan begah kan. Karena tak droga wali zaman ini lihat tengah hatlungnya banyak-banyak lung sang setingkat kalung pupu perjuangan.
cara disampaikan orangnya tentang perkara pemahaman Aceh ini melalui dakwah-dakwah. Maka makin hadir orang-orang di dalam TikTok berpegang tentang perkara ideologi, makanya makin akan cerah tentang perkara perjuangan. Bagi generasi-generasi yang baru, yang golong-golong tak mufhum, kemungkinan ketika kedengar haba katanya orangnya yang berbeda pegaknya, coba log sejarah kelai. Ketika kita mengunjuk, tentu saja karena prinsip drog dan kakomit. Kan? Karena menurut pegak. Jadi pedoman, apabila memang orang pegah tentang kemerdekaan yang timbulnya daripada hati yang ikhlas, maka dia orangnya berprinsip. Arti kata hanaki di sana. Hanaki katanya harus taluk gede, harus gede. Pokiban cara tak pegah tentang perkara Aceh orangnya, sementara orangnya tanya sama rame tak dukung pemerintah musuh. Hana cara benar. Lanjut dah. Tanggapi Dengku Baklun. Masyur. Kan yang kalau pegah apa juga. So yang Tanggapi balik Petabur Corona tim daripada yang Petabur Bangsa, tanggapi balik. Jero, udah ada tanggapi lah. Ada betul juga. Tinggal pesadar dro ju. Yo kaji pegah lah ju. Ya, menyatakan tayu tanggapi Bak Pro bahari agak mau bicun tu je karu ulom lah. Beda tayu tanggapi Bak Pro. Biar lu sepakat, dumpu sepakat. Ya. Baik lu hana lu pegah pe. Baik lu ni aku lagi anci. Mami yang buat aku mampu. Jelas kan? Betul. ya, perlu utama berjuta. Kadang-kadang kan pandangan daripada rakyat Aceh yang di dalam Nanggro yang bawa saja pekahan dewo, nepebut, pekan pegah-pegah menteng, pulan-pulin. Jadi nyatanya harus satu hal positif di. Sebenarnya kan hana pebut. Daripada gure-gure katanya di luar Nanggro. Ini cukup hek kagak pebut. Dari yang 2005 nya kagak pebut lagi. Cuman kitanya sangat hana ada dukung yang pertama. Yang kedua, apabila orangnya melakukan aktivitas kemerdekaan di dalam Nanggro Aceh, nya kena julukan di dalam Nanggro Aceh. Tabuh kena pengkhianat, yang kedua kagak kena cuma, yang ketiga kagak kena istilahnya kibar mengkhianati. Jadi kelebahnya nak hukum di dalam perjuangan. Pertama hukum di nah, ketika orangnya berpejabat, rekan atau gure-gure katanya di luar Nanggro sebagian, nyoka tentu saja aktivitasnya akan terjadi. Ya, sementara orangnya di dalam Nanggro Aceh, 70% daripada rakyat Aceh orangnya cara pandang di tentang kemerdekaan bangsa Aceh orangnya kaplimplan, kurang komit, salah paham dikarenakan ada kelompok yang lebih kuat yang mengajak orangnya untuk patih tentang perkara yang tengah jalankan oleh orangnya. Maka di sanalah akan tercipta sebuah kegiatan yang memang tampaknya sampai kedodot. Maka di sini orang luar kan butuh pertimbangan. Dan silap itu yang pendidikan pegah yang cukup fatal loh. Ketika aktivitas kegiatan kemerdekaan di dalam nyajipoh betul oleh orang-orangnya. Maka sangat penting taruhnya tentang penerangan-penerangan agar kita bangsa Aceh bersadar diri. Maka sadar dekat saja dekat tercipta pagi-pagi untuk melindungi tentang kegiatan kemerdekaan berangkat sama yang bubut. Ya benar. Jadi lo rasanya inilah kendala yang perlu diselidiki oleh bangsa Aceh tentang perkara pemahaman Aceh merdeka. Konhan kebubut. Kemudian perlu tanda pegah. Nuk ke perkara kaya dan insyaAllah kemungkinan orangnya tingkat apa-apa grup kementangnya beda pegala saya diksepuluh kan sedikit. Tetapi orangnya ada permintaan daripada bangsa Aceh, ada masjid bubek mati ini, ada masjid bubek perang di, ada masjid bubek menolaknya lah yang dipertimbangkan daripada orang-orang cik kita yang di luar.
bonyakna di dalam. Harus pahami. Nah, jadi bekna tutu yang bawasan dia nak pernah mendak punya puji. Kemenan yang boleh kena pegang. Jadi di sinilah katanya orangnya yang terutama ile butuh tak orangnya penerangan tentang perkara kemerdekaan Aceh orangnya cara kerja yang bagaimana dah yang gukun so dah yang gukun road. Nah, akhirnya lebih lah. Nanya perkara kalau sambung dalam perkara bendera. Ya, perkara bendera orangnya sama-sama tadi bukan dari 2020 pun dah BPA. Atas nama dari 2005 ketika orang yang karo di dalam pemerintahan nya orang yang memberikan instruksi kepada rakyat Aceh dari 2005 enggak. Tapi bahkan CDA IE memang dalam mutu ni, dalam ni baik memang kita nyok kadang turun darah baju. Tetapi secara punang kesatuan pemerintahan Aceh, ini tidak dihimbau untuk menaikkan bendera. Kenapa kan? Awalnya berjanji ketika orangnya bergabung dengan Indonesia. Dia akan menjunjung tinggi orangnya tentang status pemerintahan Indonesia, taat dan patuh kepada hukum Pancasila dan Undang-Undang 45. Ini kerentahan dia dapat benderanya sih bawa dari pemerintah, dari camat lepon, dari kecil lepon, dengan camat, dengan bupati, dengan gubernur turunan di Tubayan, gubernur presiden, yang nak putahirun. Maka ada pegang orangnya bahwasan di urang yang katamang di dalam pemerintahan yang adalah pemerintahan Indonesia nya pada depu. Gubernurnya kan hanya sekedar setingkat provinsi yang terpimpin. Jadi perbedakan dulu antara pemimpin Aceh dan gubernur. Di dalam status pemerintah Indonesia untuk Aceh bukan dikhen pemimpin, tapi dikhen gubernur. Tingkat pemilihan macam dikhen pilkada, pemilu kada, pemilihan kepala daerah. Jika tanya bangsa Aceh yang cara pilih pemimpin Aceh bukan rata sagau. Hai bung thalu, uronyo danyo karena kesempatan tak pilih pemimpin Aceh. Di Indonesia beraya di peraturan, beraya di surat. Tolong sukseskan pemilu kada di provinsi Aceh. Nah, tapi tentang pembahasannya. Tak pernah ditanya pemimpin Aceh, pemimpin Aceh. Iban yang gekun pemimpin, iban yang gekun gubernurnya harus saya bedakan ni. Lanjut. Mantap Ahmed. Memang apresiasi ya. Gas tungku boy kami ibang pandangan politik kami. Tipe pandangan politik dalam bendera-bendera kan heavy boy. Pandangan politik dalam dan politik lagi-lagi yang model. Mana nak politik dalam sifat politik dalam pagi juga deh. Gah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tunku Ahmed sebagai melengkapi penyampaian gomyan dari raka lain na padum-padum mohai, tetapi longcok dua buah komponen tok mengenai selisih pemahaman terhadap yang pemimpin yang gubernur. Yang sabada mengenai bendera sampai nohan kewalahan. Memang orang yang kageduk dalam parlimen tingkat sudut nasional hana mampu. Dikarenakan hana alasan yang kuat dan arah yang detail, kemungkinan ke ditunda kan HBPA ditunda dengan tua. Long kali long pelajari field data dan pertemuan long dengan hubungan mahasiswa di luar berbicara tentang mengkait bendera HBPA
kan hanya pe ditunda tunggu karena alasan yang hansip kuat dan hana akurat. Tetapi dengan secara hukum internasional JP menandungku kan. Jadi long kira coba agak tanyo ke arah win solusi je yang bisa mampu menyelesaikan perkara bendera diplomatik atau masyarakat seluruh saja. Tetapi menyota pertama secara hukum nasional sedangkan masyarakatnya omniscient leader kan. Hai kapsiku. Baru ikap siku hanya tabah hukum dunia pada barengku. Hanya tabah hukum adan, hanya tabah hukum nasional. Hai kapsiku ngawayan. Jadi payah tabah hukum internasional. Coba tak pelajari le. So yang dicampur tangan masalahnya regenerasi dengan urang diplomatik. Jadi apa-apa bobo hanya gak selesai masalahnya. Pak kecil tunggu imum hanya gak selesai masalah perkara bendera. Namun faham. Jadi perkara yang je selesai masalah benderanya urang yang berpengetahuan kan tingkat pendidikan.